Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sedulur semua, ketemu lagi di Al-Fatah Jaya Motor YouTube channel. Hari ini suasana di bengkel motor Al-Fatah, alhamdulillah antrian juga masih tetap penuh. Tulisan servis penuh, kita masih belum melayani juga masih tetap saya pasang. Bukan ya lur, cuma karena keterbatasan tenaga. Jadi untuk para pelanggan customer yang belum memesan tempat servis, kita belum bisa melayani. Ini masih banyak sekali yang turun mesin. Ini ada balada Mio Karbu, ini lagi ada 1, 2, 3 Mio Karbu seperti biasa lah lur ya. Kalau Mio Karbu ini banyak dramanya. Nah, tapi hari ini kita mau bikin konten tentang Honda Speci Helm In 125 injeksi. Nah, ini punya Mas Genta Buana dari kota Balikpapan. Lumayan jauh, kita ini ada di pinggiran, Mas Gentanya ini di kota Balikpapan. Nah, ini sampai di bengkel dalam keadaan macet lur. Macet karena ngejim, pistonnya tidak bisa bergerak sama sekali ya, karena sudah pasti. Ini saya buka tutup olinya kering tuh, olinya benar-benar kering. Jadi kondisinya kita nanti coba untuk kita lihat bongkar apanya saja yang hancur, apanya saja yang perlu diganti. Kalau pistonnya udah pasti harus potong kas. Kalau untuk stang pistonnya kita lihat kondisinya. Kalau rusaknya udah terlalu parah, mau tidak mau kita akan belah mesinnya. Oke lur, ikuti terus Al-Fatah Jaya Motor. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya lur ya. Kita akan bongkar motor Honda Speci Helm In 125 injeksi. Begini penampakannya setelah kita bongkar lur. Jadi kalau oli habis ya lur, telat ganti oli matic pasti habis olinya. Penyebabnya ada banyak, saya sudah sering mengulas di channel saya kenapa matic itu telat oli, pasti dia akan habis. Ada bahkan yang dari knalpotnya itu tidak keluar asap tapi olinya habis. Cek di video-video saya yang sebelumnya. Nah, untuk kasus motor Speci ini lur, pistonnya benar-benar hancur maksimal. Ini nggak gerak sama sekali nih lur. Mestinya kan pistonnya bisa dia bisa gel-gel gini ya. Ini benar-benar tidak gerak sama sekali. Jadi pinnya ini juga pasti hancur menyatu dengan stang pistonnya, askruknya. Makanya selain pistonnya yang harus diganti, stang pistonnya ini juga wajib ganti. Selain itu juga ini udah oblak banget ini lur. Nih stang pistonnya. Nah, ini oblak banget. Jadi stang piston pasti kena ketika oli itu habis. Saya juga sering sih banyak orang itu yang macet, yang Mas itu bisa aja diakali dimasukin oli apa segala macam. Rata-rata kalau udah kasusnya cekat seperti ini lur, dia nggak akan mau dihidupin walaupun dimasukin oli lewat lubang businya. Tapi ya banyak aja sih orang sok pintar. Nah, kemudian ini bloknya ini lumayan lur, lumayan hancur. Nih bagian dari linernya ini juga benar-benar baret dalam. Nah, kalau sudah baret dalam kayak gini, kita motong linernya atau kita naikin pistonnya, itu biasa kalau dia masih standar kita langsung naikkan ke 50. Kalau di 25 saja 0,25 itu dia tidak akan bersih ini linernya ini lur. Bekas gesekan pistonnya ini dia tidak akan bersih. Nah, itu jadi juga bagian yang harus diperhatikan ketika pistonnya cekat. Kemudian head cylinder. Nah, ini untuk klep in dan klep X ini alhamdulillah dudukannya tidak habis. Jadi klep innya tidak perlu di seating klep. Begitu juga untuk klep X-nya, dudukannya masih baik. Nanti hanya perlu kita sekur supaya benar-benar rapat kembali di dudukannya. Sementara untuk bagian Templar dan noken asnya, nah ini
yang jadi perhatian ini lur. Templarnya ini untuk rocker arm ya. Ini bagian bearingnya. Nah, ntar saya buka dia lur biar lebih pasti ya. Saya buka dulu untuk ngelihat. Tadi nggak sekalian dibuka ya. Ya namanya telat oli fatal lur. Sayang duit 50.000 atau lupa mengganti oli yang harganya 50.000, akhirnya keluar duit jutaan. Telat ya ribet ya kalau ada telat. Apa aja kalau telat ribet ya lur. Agak sulit, tidak mau keluar dia lur. Ini untuk pin templarnya. Kalau ngecek pin templar itu diraba. Nah, kalau dia ada paret, ada coakan yang membekas ketika diraba, berarti pin templarnya itu juga sudah luka. Kalau luka tidak diganti pasti akan menimbulkan bunyi cik 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 cik, cik gitu loh, kayak mesin jahit. Ini Templar X rocker arm exhaust. Nah, yang jadi masalah kalau untuk tipe Beat, Speci, Vario, dia kan sudah pakai roller ya lur, pakai bearing. Nah, ketika bearingnya ini kocak seperti ini, nih lur. Nah, ketika kocak seperti ini juga akan menimbulkan suara yang berisik, cek 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 gitu sampai nggak mau bersih dia lur. Nih seperti ini. Sementara yang in, yang in lebih parah. Untuk noken asnya alhamdulillah tidak apa-apa ya lur. Bearingnya juga masih mulus, tidak terlalu kocak. Nah, jadi untuk motor Mas Genta ini yang menjadi perhatian untuk diganti adalah piston satu set, kemudian stang piston lengkap dengan bearingnya. Oh iya, biasanya sih saya tidak terlalu ideal ya. Untuk stang piston itu tidak satu set dengan bandulnya. Tidak satu set dengan bandulnya saya ganti. Harganya itu nggak murah lur. Jadi stang piston tuh ada banyak dijual itu yang askruknya saja, stang connecting rootnya saja, tidak satu set dengan bandulnya. Jadi piston, kemudian stang piston, bearing kiri kanan, rantai kamprat, packing. Nah, kemudian ditambah dengan dari Templar In dan Templar X. Nah, buat teman-teman yang juga punya motor Beat, motor Scoopy, motor Speci, ketika olinya habis, kurang lebih spare part yang wajib diganti adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau sampai ada nanti yang disampaikan oleh mekanik kemana-mana terlalu jauh, dalamnya Honda Matic, dalamnya mesin Matic itu ya kurang lebih hanya seperti ini saja lur. Dia tidak kompleks seperti motor manual. Oke lur, mudah-mudahan kontennya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe Alfa Tajaya Motor YouTube channel. Assalamualaikum.